Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Hari ini digelar sesi pertama proyek kemanusiaan dalam rangka mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian PMK bekerjasama dengan Kemendikbudristek Universitas Brawijaya sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara proyek tersebut. Pada sesi pertama hari ini menggelar webinar dan workshop bertema pencegahan dan penanggulangan stunting. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB, Profesor Abdul Hakim menyampaikan tema yang diambil sangat signifikan dengan realitas yang terjadi tidak hanya di Kota Malang tetapi juga di Jawa Timur. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Penggerak PKK Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekda. Yang kami hormati pemerintah Kecamatan dan segenap jajarannya yang hadir pada acara ini. Yang kami hormati pimpinan pemerintah Kelurahan Kota Lama dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kota Lama beserta para jajarannya. Bapak Ibu narasumber dan sudah barang tentu peserta webinar pencegahan dan penanggulangan stunting yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu sesi dari proyek kemanusiaan dalam rangka mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental GNRM yang diinisiasi oleh Kementerian PMK bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Kementerian PMK bekerjasama dengan Kemendikbudristek melaksanakan apa yang disebut dengan GNRM. GNRM ini kemudian terdiri dari berbagai macam kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah dalam bentuk proyek kemanusiaan. Beberapa perguruan tinggi kemudian diminta untuk mengajukan proposal dan kemudian dikompetisikan. Alhamdulillah, Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi yang proposalnya diterima. Inti dari GNRM ini adalah
sebuah proyek gotong royong antara perguruan tinggi, sivitas akademika perguruan tinggi dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Saya sangat mengapresiasi penggerak PKK Kota Malang dan secara khusus di sini penggerak PKK Kelurahan Kota Lama dan jajarannya yang telah bersedia melaksanakan kerjasama di bawah koordinasi Ibu Eriko dan Pak Bambang dari kami sebagai koordinator dan wakil koordinator pelaksana dari kegiatan ini. Perlu saya kenalkan bahwa Ibu Eriko adalah Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan wakilnya Pak Bambang adalah Wakil Dekan FISIP Universitas Brawijaya. Bu Eriko ini dikenal sebagai ahli dalam bidang mutilasi sebenarnya ya. Jadi kalau ada mayat yang mutilasi itu Bu Eriko, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan main-main memang dengan Bu Eriko ini. Ya. Kalau tidak mau dimutilasi. Guyonannya seperti itu Bapak Ibu di kami di kemahasiswaan. Mitra saya adalah semua wakil dekan bidang kemahasiswaan di Universitas Brawijaya. Nah, webinar kali ini mengambil tema pencegahan dan penanggulangan stunting. Sebuah tema yang sangat bermakna signifikan bagi kita, tidak hanya di Kota Malang tentu, tapi juga di Jawa Timur. Karena stunting masih menjadi persoalan kita bersama di Jawa Timur. GNRM intinya adalah kegotong royongan antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Saya sangat berharap selain webinar tentu ada aksi nyata yang nanti dilaksanakan pasca webinar. Saya atas nama Bapak Rektor menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu penggerak PKK, Ibu-Ibu penggerak PKK, kepada seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan pencerahan kepada para peserta pada pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Bintari Ratih menyampaikan, sehat mental adalah saat memiliki kondisi batin tentram dan tenang, dapat menikmati kehidupan sehari-hari, serta mampu menggunakan potensi diri menghadapi tantangan hidup. Pada webinar Gerakan Nasional Revolusi Mental, Bintari Ratih juga menyampaikan bahwa gangguan kesehatan mental adalah gangguan suasana. Dari awal. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Bintari Ratih menyampaikan, sehat mental adalah saat memiliki kondisi batin tentram dan tenang, dapat menikmati kehidupan sehari-hari, serta mampu menggunakan potensi diri menghadapi tantangan hidup. Pada webinar Gerakan Nasional Revolusi Mental, Bintari Ratih juga menyampaikan bahwa gangguan kesehatan mental adalah gangguan suasana hati serta kendali emosi yang pada akhirnya
akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk dan dapat menurunkan prestasi di sekolah serta produktivitas bekerja. Nah, apa sih sehat mental itu? Yaitu kondisi batin itu tentram dan tenang ya. Jadi kalau kita cemas, kita bingung itu berarti kita sedang tidak sehat mentalnya ya. Kemudian kita bisa menikmati kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun misalnya kita banyak pekerjaan, tapi kita enjoy, itu namanya kita sehat mental. Mungkin bagi ibu-ibu ya, misalnya multitasking gitu ya, tapi enjoy dengan kegiatan itu, ya ngomong anak, ya ngerjakan PR-nya anak, kemudian juga ngerjakan pekerjaannya sendiri, itu kalau kita menikmati, itu kita disebut juga sehat mental. Kemudian menghargai orang di sekitar kita, bahkan anak kecil pun kita harus hargai ya, itu tandanya sehat mental. Kemudian menggunakan potensi diri dalam menghadapi tantangan hidup. Kita punya apa? Misalnya kita punya saya mudah berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu gunakan untuk menghadapi tantangan hidup. Kemudian kita juga mempunyai hubungan yang positif dengan orang lain di sekitar kita, misalnya tetangga, kita punya hubungan positif. Jadi misalnya hubungan positif itu ya tetangga senang kita ikut senang gitu ya, bukan misalnya tetangga beli kulkas kita, aduh tuku kulkas, terus aku tak tuku pisan. Tapi dengan ini ya kepingin menyaingi gitu, itu hubungan yang negatif seperti itu. Nah, kalau gangguan kesehatan mental itu apa? Jadi ini gangguan suasana hati atau gangguan mood ya. Kemampuan berpikir serta kendali emosi pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Artinya kita tuh suasana hatinya tuh benar-benar moody banget. Kemudian gampang marah, gampang emosi, itu adalah kita mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, itu nggak langsung misalnya orang cemas dia langsung, oh kamu tuh gila, enggak. Tapi itu adalah tanda-tanda awal kalau kita itu sebenarnya mental kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain. Selain itu juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Jadi kalau kita isinya itu mangkel aja kan, kita jadi nggak produktif gitu loh. Jadi misalnya kita mangkel sama si A, apa-apa kita kepoin tentang si A. Akhirnya kita nggak jadi kerja, tapi malah bingung ngurusin si A gitu. Nah, itu adalah menurunkan produktivitas kerja karena tadi gangguan suasana hati. Nah, apa hubungannya dengan malnutrisi? Ternyata kalau ada seorang ibu yang mengalami gangguan mental, entah itu kecemasan yang berlebihan, depresi, gangguan suasana hati, itu dapat menyebabkan malnutrisi pada anak. Dan ini banyak terjadi di negara berkembang. Menurut penelitian, seorang anak itu bisa berisiko 3 kali lebih besar menjadi malnutrisi atau stunting ketika ibunya mengalami depresi. Nah, depresi ini sebabnya banyak sekali tuh ya. Misalnya dari keadaan ekonomi yang buruk, kemudian juga mungkin tidak ada support yang melahirkan, kemudian momong anak sendiri, nggak ada dukungan, rawan seorang ibu itu menjadi depresi. Ya, kadang anaknya nggak direken, kemudian anaknya juga entah kemana, nggak dikasih makan, terus pokoknya anaknya, misalnya kalau zaman sekarang anaknya main gadget aja, terus nggak direken gizinya, makannya, itu akan menjadi malnutrisi, itu juga menyebabkan itu berawal dari seorang ibu yang tidak bahagia. Jadi sekarang itu harus jadi ibu yang bahagia, menikmati apa yang ada yang dirasakan ini untuk menjadi bahagia agar anak-anaknya bahagia. Gitu. Itu kaitannya antara gangguan mental dan malnutrisi. Nah, apa yang menyebabkan faktor risiko ya yang menyebabkan gangguan mental sehingga dia menyebabkan malnutrisi? Ini berdasarkan beberapa riset saya ringkas. Yang pertama, rendahnya pendidikan formal. Jadi biasanya tingkat pendidikan SD atau kurang dari itu, atau mungkin SD gak lulus ya. Kalau zaman sekarang SD gak lulus tuh ya memang ada, tetapi alat komunikasi, alat untuk mencari ilmu itu sudah banyak sekali. Nah, kalau ada seperti itu, sebaiknya kita harus haus akan informasi ya. Jadi meskipun pendidikan SD, tapi juga dengan adanya PKK, dengan adanya Dasawisma itu sarana untuk meningkatkan pengetahuan ya. Dengan seperti ini kan kita walaupun mungkin pendidikannya rendah, tapi kita dengan kumpul PKK itu maka akan ada informasi dari yang lebih ahli. Kemudian ada juga yang usia ketika dia melahirkan atau usia dia punya anak itu kurang dari 28 tahun. Ya, ini berdasarkan riset ya, tapi ada juga sih yang umur 24 tahun tapi dia sudah pinter ya nggak apa-apa. Ini berdasarkan riset di luar negeri. Kemudian tidak menikah, artinya apa?
dia itu punya anak tetapi tidak menikah. Bisa jadi dia ini mungkin hamil di luar nikah gitu ya, sehingga tidak menikah, ada seperti itu. Kemudian melahirkan bayi dengan berat badan lahirnya rendah. Ini juga dipengaruhi ketika saat kehamilan. Tadi sudah disebutkan Bu Ika bahwa stunting itu bisa dimulai dari saat kehamilan. Jadi kurangnya nutrisi, kurangnya ANC, itu bisa menyebabkan bayi menjadi berat lahir rendah. Nah, kalau berat lahirnya rendah, nanti berisiko juga untuk menjadi malnutrisi atau stunting. Kemudian dari keluarga miskin, ya sudah kita ketahui bahwa mungkin daya belinya, daya konsumsinya juga rendah. Kemudian poor maternal health seeking behavior for health illness. Jadi artinya apa? Ini ibunya kurang mencari pertolongan ketika ada anaknya yang masih kecil itu sakit, ya karena kurang pengetahuan tadi. Jadi ketika ada juga nih contoh seorang anak ini lahir dari seorang anak yang masih remaja, umur 16 tahun, sekitar 17 tahun, kemudian dia melahirkan dengan tingkat perekonomian yang sangat rendah, anaknya ini bayinya lahirnya beratnya rendah. Kemudian dia diare. Nah, baru dibawa ketika sudah 1 minggu. Dan ini akan sangat lambat sekali perkembangannya nanti. Nah, ini adalah perilaku yang kurang ya atau buruk, perilaku buruk maternal. Perilaku buruk ibu dalam mencari pertolongan ketika si anak ini sakit. Kemudian yang terakhir, kekurangan dukungan keluarga. Jadi penting sekali bagi ibu-ibu ini mendapat dukungan keluarga dari keluarga terdekat. Misalnya dari suami, kemudian dari orang tua, dari mertua. Ini sangat penting dibutuhkan dukungan keluarga dalam momong anak ya. Nurse Ika Setiorini menjelaskan, stunting adalah kondisi di mana panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar usia anak yang seusianya. Dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tersebut menyampaikan penyebab stunting yakni kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta kurangnya akses ke makanan bergizi. Penjelasan ini disampaikan pada webinar Gerakan Nasional Revolusi Mental Rabu 15 September 2021. Bapak Ibu semuanya mungkin bertanya-tanya apa itu stunting ya. Stunting itu adalah kondisi di mana panjang atau tinggi badan anak di bawah standar usia yang anak seusianya. Jadi sangat gampang sebetulnya untuk kita bisa mengenalinya, yaitu dia terlihat normal sebetulnya, tidak cacat, tidak cebol, tidak kuntet, namun mempunyai tinggi badan yang lebih pendek daripada anak yang seusianya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara kita mencegahnya? Nah, kita harus mengenali penyebabnya, Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit di depan ya mengenai apa itu stunting. Jadi keadaan tubuh di mana anak tampak terlihat lebih pendek dari standar yang seusianya. Nah, penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti pada rangkaian kegiatan ini nanti ada sesi di mana kita akan membahas kesehatan reproduksi dan juga tentang masalah kehamilan. Nanti ada di dalamnya. Jadi insya Allah kita akan belajar secara komprehensif. Kemudian kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan makanan bergizi di Indonesia mahal, salah satunya
Tapi sebetulnya bergizi tidak selalu harus mahal ya, terkait dengan nanti protein dan sebagainya itu masih bisa kita gantikan. Dari yang hewani kita bisa beralih ke yang nabati. Kemudian yang ketiga, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care ya, pelayanan pada ibu hamil dan pelayanan postnatal ya, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Nah, ini makanya menjadi sebuah fokus perhatian tersendiri nggih untuk bagaimana para remaja putri kita, para ibu hamil itu harus benar-benar mengetahui apa itu perawatan kehamilan, kemudian bagaimana perawatan pada saat melahirkan dan sesudahnya. Kemudian yang keempat, ini adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah, nanti kita akan bahas sedikit lebih dalam ya tentang ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di depan, apa ciri stunting, yaitu terlihat lebih pendek. Misalkan di sini ada dua anak, dia Dewi dan Putri. Nggih. Untuk yang Dewi ini dan Putri sama nih, usianya 30 bulan. Tetapi yang Dewi itu dia 12,1 kilo, yang Putri ini beratnya hanya 7,2. Kemudian yang Dewi ini tingginya dia 88,3, yang Putri ini 62 cm. Ya. Padahal kalau kita lihat dari standar normal, mestinya Dewi dan Putri ini mempunyai tinggi, dia adalah minimal 81,5 ya, sampai 95 cm. Dengan berat minimal 9,5 dan paling tinggi 15,7 kg. Nah, ini tadi ya, kesimpulannya adalah stunting adalah panjang atau tinggi badan anak di bawah standar usia seharusnya. Ini bisa diakibatkan dari kekurangan gizi jangka panjang yang disebabkan kurangnya asupan gizi atau terjadinya infeksi penyakit berulang. Nah, bagaimana kita mengenali ciri-ciri yang lain selain dari tinggi badannya tadi? Yang pertama, kita bisa melihat ya, pertumbuhannya melambat ya. Jadi ini ada yang mengatakan dia adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 10 hari pertama kehidupan. Nah, ini nggih Bapak Ibu, pada usia 8 sampai 10 tahun ini anak tampak terlihat lebih pendiam. Ya, tidak banyak melakukan kontak mata. Kemudian wajah tampak lebih muda dari usianya. Kemudian tanda-tanda pubertas terlambat. Nah, ini biasanya sudah kelihatan, kok ini belum ya. Nah, termasuk juga pertumbuhan gigi, salah satunya juga terlambat. Kemudian pada tes kemampuan untuk perhatian dan memori itu tidak cukup bagus ya. Nah, ini dengan demikian maka pada anak-anak harus mempunyai gizi yang cukup, lengkap ya, imunisasi dan memperbaiki sanitasi. Kenapa sih sanitasi ini menjadi sebuah fokus tersendiri ya untuk kita mencegah terjadinya stunting? Karena lingkungan yang buruk ini dapat menyebabkan stunting. Tim Plant Protection Drone, rancangan mahasiswa FPUB telah menyiapkan rencana pengembangan dalam 4 tahun ke depan. Muhammad Fauzi Romadoni menjelaskan, timnya menyusun waktu dari tahun 2021 hingga 2024 dalam pengembangan drone tersebut. Pengembangan dari program Plant Protection Drone kami ini tidak hanya berhenti di program lomba PKN saja. Akan tetapi kami akan melakukan rencana untuk beberapa tahun ke depannya. Pada tahun 2021 kami akan melakukan publikasi artikel ilmiah untuk drone kami yang akan kami terbitkan dalam jurnal Engineering Pertanian atau JEP. Pada tahun 2022 kami akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan alat drone kami. Jadi kami akan mengikuti berbagai perlombaan untuk mendapatkan dana tambahan untuk drone kami ini. Jadi kami juga akan dapat mencari sponsor untuk yang mau bekerjasama dengan kami. Jadi drone kami ini tidak hanya kapasitasnya hanya 1,3 liter, tapi akan kami coba tingkatkan mungkin menjadi 5 liter, 10 liter, bahkan sampai 20 liter. Juga akan ditambahkan berbagai sensor, mungkin sebagai sensor jarak atau yang lain. Terus untuk yang tahun 2023 kami akan menargetkan untuk mendapatkan hak paten dari drone kami ini.
serta kami akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk sosialisasi dan komersialisasi dari drone kami, baik itu dari Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, maupun dari petani atau industri kelapa sawit. Untuk tahun 2024 kami akan melakukan pengembangan drone untuk dapat digunakan pada beberapa komoditas pertanian lainnya. Jadi ini kan drone kami kan sekarang hanya digunakan untuk jamur Ganoderma sp di kelapa sawit kan. Nah itu nanti kami akan coba mengembangkan drone itu bisa digunakan untuk berbagai macam hama dan penyakit di perkebunan kelapa sawit, dan untuk pengaplikasinya bukan hanya di perkebunan kelapa sawit saja, tapi kami coba modifikasi sehingga bisa terbang di perkebunan lainnya, mungkin perkebunan kelapa biasa gitu mungkin. Banyaknya bencana alam di Indonesia membutuhkan sarana dan peralatan yang memadai dan terintegrasi dalam misi evakuasi. Hal tersebut menginspirasi mahasiswa UB melalui program kreativitas mahasiswa untuk merancang sistem drone evakuasi bencana berbasis artificial intelligence. Produk PKM kami yaitu PKM GFK, jenis gagasan futuristik, yang dimana bentuk outputnya itu luarannya adalah berupa video dengan mempertimbangkan poin utama, aspek utama yang kita perhitungkan itu adalah gagasan futuristik. Futuristik itu sebuah gagasan yang memang belum bisa diwujudkan saat ini, tapi untuk di masa mendatang kita itu bisa memberikan insight lah untuk masa-masa mendatang pada negara maupun kemajuan masyarakat. Kemudian jenis PKM ini yang saya buat bersama tim kami, ini adalah drone berbasis artificial intelligence. Di sini drone safety drone system, yang dimana ini berupa drone evakuasi, yang dimana evakuasi tindakan pertama setelah adanya bencana, kita ada sebuah drone yang akan menurunkan kotak, lebih tepatnya mini robot mobil, yang dimana di dalamnya itu ada peralatan pertolongan pertama. Itu pun kita bedakan menjadi 2 jenis bencana seperti itu. Kemudian sedikit lagi penjelasan mengenai PKM kita itu, kita akan membedakan dari 2 jenis bencana, darat maupun yang perairan. Yang darat itu kita akan menurunkan mini robot mobil, yang dimana itu bisa masuk ke dalam rongga dengan kita ada sebuah sistem artificial intelligence dengan sistem algoritma joint difference, yang dimana di situ sudah dibekali sebuah istilahnya sebuah sistem untuk mendeteksi di mana korban jiwa itu. Kemudian di mana korban nanti akan diidentifikasi melalui sistem itu dan akan diberikan sebuah pertolongan. Apabila di darat bentuknya ada oksigen, ada pertolongan pertama, ada masker, minum, headlamp, seperti itu. Mahasiswa Universitas Victoria Selandia Baru akan menampilkan kemampuannya memainkan gamelan Jawa pada Kampung Cempluk Festival 2021 akhir pekan ini. Budi Putra, Direktur Gamelan Pandang Muncar, menjelaskan para mahasiswa dari Universitas Victoria ini akan tampil secara virtual pada Kampung Cempluk Festival. Beberapa hari lalu itu mendapat kehormatan undangan dari
salah satu panitia ya, Mas Reddy yang di Malang, itu untuk kita membuat satu karya. Akan tetapi karena memang saat ini di New Zealand itu kan masih lockdown level 2, ya sudah turun sih level 2. Jadi yang bisa akses itu kan hanya mahasiswa. Jadi kami ingin menyajikan kolaborasi tradisional gamelan Padang Moncar dengan Mbak Penny Chandrarini ya, dari Solo. Nah, nanti bisa dilihat lah pas tanggal 18 ya. Sama kita mengirimkan rekaman mahasiswa Victoria University sedang memainkan gamelan kita tradisional karena memang belum ada kesempatan untuk membuat satu karya baru karena kan kita tidak bisa akses ke gamelan ke kampus, jadi hanya terbatas untuk mahasiswa saja yang bisa menggunakan fasilitas ruangan sementara ini. Jadi kita mengirimkan 2 dinding tradisional untuk saat ini. Kesempatan yang akan datang, insya Allah kalau memang diberikan kesempatan kita bisa ngatur. Federasi Drone Indonesia baru saja mengukuhkan Federasi Drone Cabang Malang yang diketuai oleh Sugeng Riyadi dari Humas Polresta Malang. Sugeng menyampaikan bahwa pilot drone harus memahami aturan dalam menerbangkan drone, termasuk memiliki sertifikasi. Intinya Federasi Drone Indonesia ini sebenarnya sudah ada dari dulu sebenarnya ya. Itu sudah ada. Cuman kemarin karena intinya mereka itu ada beberapa ada komunitas ya, banyak komunitas drone yang di Malang. Kalau di Malang ini ada 7 komunitas ya. Ada namanya Pilot Drone Malang, ada Malang Ngumpul Bareng, ada One Sky Brotherhood, ada Squadron Malang, ada Kalong Malang, ada Malang Drone Community, sama yang terakhir itu Community Drone Sima Malang. Itu yang masih aktif sampai sekarang di Kota Malang ya. Di mereka itu sudah aktif dari dulu dan rata-rata namanya drone itu kan ada regulasi yang memang harus mereka pada saat menerbangkan pesawat tanpa awak tadi yang pakai remote control ya, itu ada aturan gitu loh yang mereka harus ketahui gitu kan. Tidak hanya kita beli drone terus kita nerbangin gitu kan, tinggi banget gitu kan, tujuannya ngambil gambar bagus, ngambil kayak gitu kan, padahal itu ada aturan yang harus kita patuhi. Situlah mereka langsung nentuin, ayo di sini harus ada federasi gitu kan. Kota Malang belum ada gitu kan. Habis itu kita ditemukan, kita Zoom juga rapat beberapa kali dengan di Jakarta gitu kan. Akhirnya terjadilah pengukuhan pada minggu kemarin. Nah gitu. Minggu kemarin itu memang pengukuhan memang pertama kali yang ada di Indonesia loh, itu pertama kali. Setiap kali kita mau melaksanakan kegiatan apapun yang menerbangkan drone itu harus memberikan izin ke Lanut, istilahnya gitu. Karena ada jarak semua, kita punya ABD Saleh gitu kan, Abdurrahman Saleh itu ya jaraknya minimal 100 ya 1 kilo mungkin ya, antara 1 kilo atau berapa, itu ada aturannya sih. Nah itu kita nggak boleh sampai nerbangin di anunya itu, karena nanti bisa mengganggu aktivitas yang ada di bandara, istilahnya yang sana. Jadi ya teman-teman masyarakat yang lainnya yang punya drone, harapannya mereka ya nanti harus ayo sama-sama ikut sertifikasi lah. Kementerian Sekretariat Negara melakukan sosialisasi tentang performa humas lembaga publik dalam inovasi, kolaborasi, dan transformasi digital sebagai kunci akselerasi implementasi keterbukaan informasi publik. Menanggapi hal tersebut, Subkoordinator dan Kearsipan UB melihat bahwa upaya inovasi transformasi digital sudah dikembangkan di Universitas Brawijaya, salah satunya melalui Prasetya UB. Jadi di UB itu beda ya dengan universitas lain mungkin ya. Tapi kita tetap mengacu pada peraturan yang ada, pasti semua dalam rangka atau tunduk pada Undang-Undang KIP. Nah, kalau di UB dalam transformasi digital
untuk pemberian informasi kepada masyarakat, kita ada yang mandiri ya sifatnya dibuat oleh UB, misalnya melalui Humas ya. Humas punya media namanya Prasetya. Nah, itu kita memberikan informasi kepada masyarakat melalui berita apa aja, jasa apa aja, prestasi apa aja. Pokoknya semua hal lah tentang UB yang bisa kita rekam, kita tulis, kita publikasi melalui Prasetya online. Ada lagi juga media massa ya seperti Kanal 24 ya kan, terus itu semua juga online kan, tidak ada yang kertas berbasis kertas sekarang nggak ada di UB. Nah, ada lagi juga mungkin media televisi, radio ya seperti ini juga dalam rangka itu kan masuk transformasi digital ya menurut saya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.